wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 8A. Izinkan saya untuk menyampaikan taklim singkat tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dari hadis pertama dijelaskan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri untuk sholat pada malam Al-Qadar dengan imam dan ihtisab, dengan keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Hadis Bukhari dan Muslim. Perkataan berdiri dalam hadis di atas maksudnya adalah mengerjakan sholat. Juga diperintahkan dalamnya untuk melakukan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Maksud mengharapkan pahala adalah tidak berdiri karena riya atau niat yang salah, tapi berdiri dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah dan dengan niat mendapat pahala darinya. Imam Khattabi radhiyallahu anhu berkata bahwa iman dan ihtisab maksudnya berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Dan ini merupakan hal yang jelas bahwa sebanyak mana keyakinan seseorang terhadap pahala, maka sebanyak itu pula akan merasa mudah dalam menghadapi kesusahan beribadah. Ini adalah mengapa seseorang semakin meningkat pendekatannya kepada Allah, maka dia semakin banyak tenggelam dalam ibadah. Sangat penting diperhatikan mengenai dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya diampuni dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang kecil saja, karena di mana yang besar disebutkan akan di dalam Al-Quran. Disebutkan pula kalimat al-amanat, kecuali orang-orang yang beriman. Tabai radhiyallahu anhu berkata bahwa iman ihtisab maksudnya berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Dan ini merupakan hal yang jelas bahwa sebanyak mana keyakinan seseorang terhadap pahala, maka sebanyak itu pula akan merasa mudah dalam menghadapi kesusahan beribadah. Ini adalah mengapa seseorang semakin meningkat pendekatannya kepada Allah, maka dia semakin banyak tenggelam dalam ibadah. Sangat penting diperhatikan mengenai dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya diampuni hanya yang kecil saja. Karena di mana dosa-dosa yang besar disebutkan dalam Al-Quran, maka disebutkan pula kata al-amanatan, kecuali orang yang bertaubat. Berkenaan dengan inilah, alim ulama sepakat bahwa dosa besar tidak akan dimaafkan tanpa bertobat. Hadis di atas dalamnya disebutkan pengampunan atas dosa, maka para ulama membatasinya hanya dengan dosa-dosa kecil saja. Demikian hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.